Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, kesempatan kami menikmati firman-Mu di Sabat Kudus ini, hari pertama hari Minggu, menjadi hari Sabat bagi kami untuk terus diperbaharui, disemangati, diubahkan oleh kuasa firman. Ampuni kami, layakkan kami untuk dapat menerima, memahami, berikan kami kekuatan untuk dapat mengerjakannya, supaya nama-Mu terus dimuliakan, terus dikuduskan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari Tuhan sepanjang hari ini, ya, dari pagi sampai sore atau sampai malam, kapan saja saudara boleh menikmati, membuka channel ini untuk menikmati firman Tuhan. Ini adalah hari Tuhan. Kita bersyukur karena terus ada kesempatan, meskipun tidak seperti yang kita harapkan tentu saja cara ibadah kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Amin, puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan memiliki harapan, ya, harapan Tuhan. Bara ini maksudnya mau ngomong apa sih? Tuhan itu kan yang menciptakan sesuatu, yang membuat segala sesuatu, memproses yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian diproses menjadi ada. Ya, dia memiliki rancangan, memiliki blueprint sebelum menjadi sang pencipta, sebelum menjadi sang pembangun, sebelum menjadi arsitek, sebelum menjadi insinyur bangunan atau teknik sipil, ya, yang ya mengatur segala sesuatu untuk satu gedung itu dibangun. Sebelumnya dia sudah jadi arsitek dulu. Dia punya blueprint, punya cetakan biru, rancangannya bagaimana untuk segala sesuatu, untuk yang hidup di air, yang hidup di darat, ya, kemudian tanaman, tumbuhan, manusia, semua ada blueprintnya. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang kok Bara bilang Tuhan punya harapan, maksudnya apa? Ya. Dan kita akan melihat di sini firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar memiliki harapan, dan hanya anak-anak Tuhan yang bisa mewujudkan harapan daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Kita akan ambil firman Tuhan di dalam kitab Imamat, ya, pasal 11 ayat 45, ya. Kitab Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 45, firman Tuhan berkata, "Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Ya. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Amin. Jadi ternyata Tuhan memiliki harapan. Harapannya apa? Supaya kita menjadi kudus. Pada saat Tuhan Yesus diminta untuk mengajar berdoa, "Guru, Rabi, bagaimana kami harus berdoa?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Berdoalah seperti ini. Bapa Samaim, ya, Bapa kami yang bertata di surga, dikuduskanlah namamu." Ya. Dikuduskanlah namamu maksudnya apa? Apakah nama Tuhan itu tidak kudus? Ya. Apakah nama Tuhan itu cemar? Ya. Mengapa harus dikuduskan? Maksudnya nama Tuhan itu sendiri adalah nama yang kudus. Tetapi perlu usaha untuk menjaga, mempertahankan, supaya tidak ada perkara apapun yang membuat nama Tuhan itu bisa dicemarkan, bisa dihinakan, kemudian disalahgunakan. Karena pada saat menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu tidak menguduskan nama Tuhan. Itu sudah bersalah di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan. Ya, nama yang kudus itu harus tetap kudus. Siapa yang bisa mewujudkannya? Kita, anak-anak Tuhan, umatnya. Ya, dikuduskanlah namamu. Ada usaha untuk menguduskan itu, tetap menguduskan itu. Mengapa nama Tuhan harus dikuduskan? Karena segala aspek keberadaan Tuhan itu kudus. Ya, dari segi manapun, dari segi apapun, berbeda, terpisah dengan yang lain. Ya,
karena dikuduskan itu artinya bisa memiliki arti dipisahkan, dibedakan. Ya, dan Tuhan berbeda sama sekali dengan apa yang ada. Tidak ada yang bisa disetarakan dengan Tuhan. Tidak ada yang pantas disejajarkan dengan Tuhan. Karena apa? Namanya yang kudus. Ya, mungkin ada gambaran-gambaran mengenai kekudusan, mengenai kekhususan. Ada ide yang sangat baik di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Itu ide yang sangat hebat sekali. Hari Sabat, hari ke-7. Ya, hari pertama disebut juga hari ke-8 karena setelah hari ke-7 adalah hari pertama lagi. Ya, tetapi hari pertama itu juga disebut sebagai hari ke-8. Jangan lupa, infinite. Ya. Ya. Kesinambungan, tidak berhenti. Ya, setelah 7 satu lagi. Setelah 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Satu itu adalah yang ke-8, gambaran daripada kesinambungan yang tidak berhenti, ya, tidak berhenti. Ya, dan ada ide dari Tuhan untuk apa? Menguduskan hari Sabat. Ini untuk orang Israel. Berbakti pada hari Sabtu, hari ke-7. Nah, umat-umat Tuhan berbakti pada hari Minggu karena Tuhan Yesus bangkit hari Minggu. Ya, jadi berbeda dengan orang Israel, tidak masalah. Loh, kok tidak sesuai firman? Harusnya ibadah hari Sabtu kok hari Minggu? Oh, tidak masalah. Semua hari, ya, yang memiliki Sabat itu adalah Tuhan. Kita tidak boleh mentuhankan hari Sabtu. Ya, tetapi kita harus mentuhankan Tuhan yang membuat hari Sabtu. Ya, dan itulah yang menjadi kekhususan. Dan ini ide yang sangat baik. Karena apa? Coba kita bayangkan kalau kemudian kita tidak punya hari khusus untuk Tuhan. Sepanjang minggu kita lewat. Sepanjang minggu kita tanpa mengkhususkan Tuhan. Sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun kita tidak punya hari untuk Tuhan. Tidak ada hari kekhususan untuk Tuhan. Sudah bisa bayangkan itu. Betapa kacaunya, betapa gelapnya, betapa sulitnya, betapa susahnya, betapa rentannya, betapa berbahayanya kehidupan seseorang apabila tidak ada hari untuk mengkhususkan bagi Tuhan. Kemudian kalau setiap minggu kemudian kita berkumpul, itu kita khususkan untuk apa? Mengapain berkumpul? Bersama-sama sehati memuji Tuhan, membawa persembahan syukur kepada Tuhan, menaikkan syafaat permohonan kepada Tuhan. Kesempatan yang sangat indah. Dan itu ide yang sangat hebat dari Tuhan. Ya, dan tentu saja kita merindukan waktu-waktu seperti itu. Ya, dan karena apa? Harus ada yang dikhususkan. Ada banyak sekali yang dikhususkan, yang dikuduskan di dalam firman Tuhan. Ada minyak urapan yang itu bisa menjadi khusus, bisa menjadi kudus. Ada hari kudus. Ya, kemudian ada tempat kudus, bahkan tempat maha kudus. Ya, kemudian anak sulung adalah kudus bagi Tuhan. Ya, dikhususkan, dibedakan dengan anak yang tidak sulung. Demikian juga ada bukit yang kudus, namanya Bukit Sion. Tempat yang kemudian didirikan Bait Salomo di sana, ya, bait untuk menyembah Yahweh. Ya, kemudian juga ada air yang dikuduskan, ya, untuk memercikkan, untuk upacara kudus. Ya. Ya, kemudian ada ruang maha kudus, tempat kudus. Ya, ada waktu-waktu hari-hari kudus. Ya, Tuhan menciptakan 7 hari raya untuk orang Israel. Ada Paskah, ada hari raya roti tidak beragi, ada hari raya buah bungaran atau buah sulung, ada hari raya Sefaot, ada hari raya Rosh Hashanah atau tahun baru, ada Yom Kippur, ada Sukot. Ya, dan setiap Sabat juga kudus bagi Tuhan. Ya, ada altar yang kudus, tempat persembahan yang maha kudus. Kemudian ada Keluaran 28 ayat 36, ada imam yang harus memakai jamang, topi seperti koki seperti itu, tetapi di topi itu ada grafiran emas, kudus bagi Tuhan. Ya. Mengapa ada begitu banyak yang bisa dikuduskan? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Segala aspek kehidupan Tuhan adalah kudus.
dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Tuhan dikuduskan. Ya, dari perjanjian lama itu artinya sebelum Mesias hadir. Perjanjian baru di ujungnya adalah kehadiran Mesias yang kedua kali. Ya, ada gambaran yang sangat dahsyat sekali di dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga. Ya, bagaimana kekudusan Tuhan supaya kita bisa memahami dan menjaga itu. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-6. Ya, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Ya, Nabi Yesaya ini melihat bagaimana keadaan surga. Ya, keadaan surga, kemudian apa yang terjadi di surga. Ya, firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya. Apa yang dilihat dalam ayat yang kedua, para serafim berdiri. Ya, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Ya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru-seru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, ini di dalam Tanakh perjanjian lama. Bagaimana dalam perjanjian baru? Ya, dalam kitab Wahyu, kalau bahasa Yunaninya Apokalips, ya, kitab tersembunyi. Kalau bahasa Ibraninya Nidgolut, ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ya, ayat 8-9. Ini gambaran mengenai kekudusan, mengapa kita harus memenuhi kehendak Tuhan. Pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9, firman Tuhan berkata, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ayat 9, dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, tidak ada perbedaan, tetap ada seruan kudus, kudus, kudus bagi Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, ya, Eli Eli lama sabatani, ya, nyanyian rusa, ya, pada saat Dia ditangisi oleh ibunya dan perempuan-perempuan Yerusalem yang lain, justru Dia menyemangati, ya, menyemangati supaya menyanyikan nyanyian kemenangan untuk para wanita, ya. Ya, dan pada saat di kayu salib itu Dia berkata, Eli Eli lama sabatani. Dia menyebutkan 2 Eli, ya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Karena apa? Karena Yesus adalah Eli yang ketiga. Ya, jadi ini tidak bisa berubah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, dan pada saat di kayu salib, Eli yang ketiga berseru kepada 2 Eli yang lain. Dan di dalam kitab Wahyu, dan untuk selama-lamanya, untuk seterusnya, kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki kita kudus. Apakah kita bisa menguduskan ini? Apakah kita bisa tidak mencemarkan nama Tuhan? Tentu saja anak-anak Tuhan terpanggil sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan. Dan tugasnya untuk memuliakan Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Kita merindukan waktu-waktu kita berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, tetapi dengan cara bagaimanapun, seperti yang sedang kita kerjakan hari-hari ini atau minggu-minggu ini, kita tetap bersyukur, karena kita akan
tetap bisa memenuhi harapan Tuhan. Tuhan memiliki harapan dan kita boleh mengerjakan itu, bahwa kita hidup kudus bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita akan mempersiapkan diri kita untuk terus menguduskan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan berkemenangan. Karena apa? Tuhan tidak dicemarkan, Tuhan tidak dipermalukan, Tuhan dikuduskan karena namanya memang kudus. Dan kita harus menguduskan namanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih karunia yang ajaib membawa kami untuk terus memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan. Pada saat Engkau mengajar kami berdoa, kami harus berkata, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Oleh sebab dia Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk memahami kekudusan Tuhan yang begitu dahsyat sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kekal sampai kekal. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Bapa, kuduslah Putra, kuduslah Roh Kudus. Dan kami akan membawa kemuliaan bagi namamu. Oleh sebab itu saat ini hamba-Mu berdoa, dimanapun anak-anak Tuhan, mereka memiliki kerinduan untuk terus menguduskan nama Tuhan. Di tengah-tengah rumah tangga mereka, di lingkungan sekolah mereka, di lingkungan pekerjaan mereka, di lingkungan bisnis usaha mereka, nama Tuhan Yesus dikuduskan, ditinggikan, dimasyurkan, dimuliakan. Sebagaimana kerub dan seraf tidak berhenti berkata, kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memisahkan kami, menyendirikan kami, mengkuduskan kami, mengangkat kami dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib, untuk kami menyatakan kekudusan Tuhan dan tetap menjaga nama Yahweh, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah nama yang kudus. Kami terima rahmat-Mu, kami terima kemenangan kami terima firman-Mu. Sepanjang hari ini kami tetap berkemenangan. Kami tidak berbakti bersama-sama, tapi kami tetap berdoa bahwa Tuhan sedang bekerja di Bidung Karang Timur. Terus ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hamba-Mu bersyukur, seluruh sidang jemaat bersyukur, karena terus membuat surga bersorak-sorai. Jiwa boleh dimenangkan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami terima porsi kami, berkat kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat di dalam nama Gembala Agung dan Bapa yang baik. Kita akan kerjakan setiap firman Tuhan. Kita akan menguduskan nama Tuhan. Nama Tuhan tidak dipermalukan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Supaya iman, pengharapan dan kasih kita disempurnakan, kita akan kerjakan setiap firman Tuhan. Supaya kita berlayak pada saat Maranatha, Tuhan datang yang kedua. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersama kita terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.